Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 7 akan menyajikan hasil diskusi kami, yang dimana judul pembahasan kami yaitu konseling eklektik. Dan sebelumnya dulu, yang kami hormati Ibu pengapu mata kuliah psikologi konseling dan teman-teman semua. Saya sapa kita semua dalam bahasa daerah kita nia Siahobu. Shalom. Baik teman-teman, langsung saja saya akan memberikan atau menjelaskan apa arti konseling eklektik ini. Nah, konseling eklektik ini adalah pandangan yang berusaha menyelidiki berbagai sistem metode, teori, atau doktrin yang dimaksudkan untuk memahami dan bagaimana menerapkannya dalam situasi yang tepat. Artinya teman-teman, konseling ini juga menunjuk pada suatu sistematika dalam konseling yang berpegang pada pandangan teoritis dan pendekatan yang merupakan perpaduan dari berbagai unsur yang diambil dari berbagai konsepsi serta pendekatan, ya, seperti pendekatan psikoanalitik, humanistik, dan kognitif perilaku. Artinya teman-teman, dalam konseling eklektik ini, kita tidak hanya berorientasi satu teori secara eksklusif. Kenapa? Karena jika hanya mengikuti satu orientasi teoritis serta menerapkan satu pendekatan saja, itu terlalu membatasi ruang gerak kita sebagai konselor, ya. Terusnya teman-teman, dengan pendekatan ini juga konselor dapat menggunakan variasi teori konseling, prosedur, dan teknik, sehingga konselor dapat melayani masing-masing konseling dengan kebutuhan dan sesuai dengan ciri khas masalah-masalah yang dihadapi oleh klien atau konseling tersebut. Nah, selanjutnya teman-teman, dalam pembahasan saya di sini yaitu tujuan, yang dimana tujuan konseling eklektik ini adalah membantu klien untuk mencari solusi yang berkaitan dengan permasalahan seseorang klien tersebut atau konseling tersebut, dan dengan bimbingan dari konselor. Nah, di situ teman-teman, tujuan lain dari konselingnya teman-teman, kelebihan dan kelemahan konseling eklektik ini yaitu, kelebihan dari konseling eklektik adalah dalam menerapkan atau memadukan berbagai pendekatan, menggunakan variasi dalam prosedur dan teknik, sehingga dapat melayani konseling sesuai dengan kebutuhannya dan sesuai dengan ciri khas masalah yang dihadapinya. Namun, konseling eklektik ini juga memiliki kelemahan, yaitu konseling dapat merasa bingung bila konselor mengubah-ubah strategi yang sesuai dengan kebutuhan konseling pada suatu waktu dalam proses konseling. Dan yang kedua yaitu konselor bisa mengalami kesulitan dalam proses konseling karena konselor dituntut untuk mahir dalam menerapkan semua pendekatan yang ada. Baik teman-teman, itu kelemahan dan kelebihan dari konseling eklektik ini. Terima kasih. Saya Pristar Zaluhu sebagai penyaji kedua dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang asumsi dasar konseling eklektik. Menurut Galen tahun 1984, asumsi-asumsi ditunjang oleh kenyataan yaitu: 1. Tidak ada dua klien atau situasi klien yang sama. Artinya tidak ada dua klien yang mempunyai masalah yang sama. Kedua, setiap klien dan konselor pribadi yang berubah dan berkembang. Ketiga, tidak ada pribadi atau situasi konseling yang sangat statis atau tidak berubah keadaannya. Keempat, konselor yang efektif menunjukkan fleksibilitas atau pilihan sendiri. Dalam perbendaharaan aktivitas berada pada kontinum dari non-direktif ke direktif. Contohnya non-direktif ini yaitu cara pendekatan
yang sifatnya tidak langsung. Direktif yaitu cara pendekatan yang bersifat langsung. Kelima yaitu klien adalah pihak yang paling tahu problemnya atau masalahnya. Keenam yaitu konselor menggunakan keseluruh profesional dan personal yang tersedia dalam situasi pemberian bantuan atau konseling. Nomor 7, kompetensi konselor menyadari kualitas profesional setiap personal dan kekurangan dan kompetensi itu juga bertanggung jawab untuk menjamin bahwa proses konseling secara etis tertangani dalam keadaan yang sangat diminati klien dan masyarakat. 8. Kepuasan klien lebih diutamakan di atas pemenuhan kebutuhan konselor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cicit. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Cicit Astilitagea. Saya sebagai penyaji ketiga. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas tentang strategi konseling eklektik, di mana ada 7 yang dapat dilakukan di dalam dalam membangun strategi konseling eklektik ini. Yang pertama adalah hubungan konselor dengan klien, di mana konseling eklektik ini memandang bahwa perlu adanya hubungan positif atau konselor perlu membangun hubungan positif antara klien dengan konselor supaya konseli tersebut merasa nyaman dan merasa tidak terbatas untuk menceritakan sesuatu masalah yang ia ceritakan. Kedua yaitu wawancara, di mana wawancara merupakan tahap awal di dalam melakukan konseling terhadap konseli, di mana wawancara ini sebagai strategi untuk menciptakan struktur hubungan agar yang dilakukan atau konselor atau konseling yang akan dilakukan itu terstruktur dia. Yang ketiga yaitu assessment, di mana strategi konseling eklektik ini merupakan memandang bahwa asesmen sangat berguna untuk mengidentifikasi alternatif yang kita dapatkan terhadap si konseli, untuk memecahkan studi kasus yang kita dapatkan, permasalahan yang kita dapatkan terhadap si konseli. Keempat yaitu perubahan ide, di mana bahwa perubahan ide, di mana bahwa alternatif pemecahan masalah dilaksanakan dengan sangat fleksibel, di mana jika yang pertama kurang efektif atau tindakan yang pertama kurang efektif kita lakukan kepada si konseli, maka dapat kita ubah lagi supaya lebih efektif. Kelima yaitu observasi, di mana mendeskripsikan latar belakang daripada si konseli dengan mengetahui apa saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan di belakang oleh si konseli tersebut. Berikutnya yaitu sosiometri, di mana berikutnya yaitu dokumentasi, di mana diperlukan juga hal demikian untuk mengetahui hal-hal apa saja yang patut disangkut pautkan dengan si klien, atau apa saja yang terlibat di dalam hubungan si klien. Berikutnya yaitu sosiometri, di mana kita harus mengetahui ukuran bertemannya si konseli tersebut. Jadi dengan begitu kita dapat melihat hubungan sosialnya, bagaimana konseli tersebut. Baik, sekian dari pembahasan saya. Terima kasih, ya.